mengijazahkan masalah keilmuan, baik urusan dunia, urusan keilmuan, ingat datanglah ke orangnya. Ya, selagi masih hidup datangnya ke orangnya itu. Jabatan tangan, lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Dan syukron saudaraku yang budiman, yang beriman, yang senantiasa insya Allah muliakan sekala kita istiqomah bersyukur, bertafakur atas segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita sendiri. Masih banyak saudara-saudari kita di tengah badai kehidupan, dihimpit dengan berbagai macam-macam himpitan, dicoba dengan berbagai macam-macam ujian, cobaan. Itulah manusia. Yang dipilih, yang terpilih pasti tidak lupa yang namanya uji dan diuji, karena nilai itu berharga. Keputusan manusia jauh daripada ketentuan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keputusan manusia fatal, gagal. Perencanaan Allah, keputusan Allah lebih baik dan mulia pada waktunya. Dengan ikhlas dan ridho kita menjalankan, menerima lapang dada ujian, di mana ujian kita sesuai dengan proses kehidupan kita, niat dan tujuan kita apa. Ujian ilmu itu rahasia Allah ngasih ke kita ujiannya. Ujian kehidupan pengen kaya itu rahasia Allah ngasih ujian ke kita. Ya. Ujian matematika ya pasti matematika lah ujian itu, kayak gimana puyengnya matematika. Ya. Bahasa Indo, bahasa Sunda, ya IPA, kalau pendidikan itulah gimana ujiannya, seperti kayak pendidikan, kayak sama kita kehidupan juga. Semua proses niat kita, keinginan kita apa. Allah itu rahasia Allah. Tapi insya Allah kalau kita ikhlas, ridho, yakin, pede, percaya pada diri kita sendiri, yakin kepada Allah, Allah menguji kepada kita, tidak di luar dengan kemampuan, tapi Allah yakin mampu kita ngasih itu. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak saudara-saudari kita yang perihal menanyakan, like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih. Saking goncangnya kehidupan, masalah ekonomi, hutang banyak di mana-mana. Ya. Banyak yang nanyain masalah suatu, pengen bayar utang. Ya namanya utang manusia harus dibayar, diselesaikan dengan masalah pribadi masing-masing. Kalau uang dengan uang. Ya. Nah, cuman caranya gimana sebenarnya? Yang tidak istilahnya mempar dari akidah Islam. Allah suatu ngasih jalan, meskipun itu hak manusia, ya, karena dibikin manusia, ya, tapi Allah selalu sayang. Banyak jalan untuk menuju Roma, kalau kata pepatah itu. Asal jangan jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jalan yang salah sulit, apalagi yang benar. Ya.
jalan yang salah lebih sulit, apalagi jalan yang benar. Tetapi jalan yang benar itu adalah proses. Prosesnya gimana? Perjalanan dulu, ya, diasah dulu, ya, disaring dulu, ya, baru istilahnya kita diberikan, baru kita disambungkan melalui proses dengan berbagai macam-macam proses. Kalau di bidang doa, A, B, C, D-nya harus nyambung sampai Z-nya, itu harus ada sanadnya untuk jalur apapun, baik keilmuan maupun urusan masalah duniawi. Ingat, jangan asal kita mendapatkan salah satu keilmuan melalui bukan dari lisan orang yang ngasih, ya. Kenapa banyak orang-orang gila, orang-orang stres, bukannya hajatnya terkabul malah menjadi linglung bermasalahan karena mendapatkan salah satu ijazah atau amalan bukan dari lisan, bukan dari jabatan tangan dari orang yang ngasihnya. Kadang-kadang dia menemu dari buku, kebanyakan dari online, kebanyakan dari YouTube. Cuma meskipun dalam qabil itu tidak sebenarnya tidak ngaruh sebenarnya, ya, ingat, karena itu ayat itu sensitif, kalimat itu adalah makhluk sebenarnya. Itu satu alif adalah makhluk tuh kalau digali itu, jangan coba-coba. Selagi ada orangnya, ya, selagi ada orang yang mau ngasih salah satu ayat atau mengijazahkan masalah keilmuan, baik urusan dunia, urusan keilmuan, ingat, datanglah ke orangnya, ya. Selagi masih hidup, datangnya ke orangnya itu. Jabatan tangan, lisan, hati, mata, jasad, itu, ya. Tujukanlah, baru dia aktif. Kena sanadnya keilmuan itu bukan dari melalui sinyal angin, bukan, karena harus dengan lisan, hati, mata, tabayun, tawasul. Itulah baru kita menerima salah satu amalan atau keilmuan yang sah sebenarnya. Insya Allah tidak akan menjadi salah satu penyebab penyakitnya. Kenapa? Di diri kita itu ada salah satu tabiat, sifat baik dan jelek aktif di situ, ya. Tabiatnya bagus akan timbul bagus, ada sifatnya. Tabiatnya jelek akan aktif ketika kita mengamalkan salah satu amalannya. Makanya hati-hati, ya. Jangan hanya membimbing dengan suatu ngasih amalan, tapi bimbinglah dengan dasar-dasar masalah keilmuannya. Harus ngerti orang yang mau belajar masalah amalan atau keilmuan itu, pahami dulu mana dan tujuannya, frekuensinya kayak gimana, efeknya kayak gimana itu, ya. Sebenarnya jangan asal kita mau belajar urusan masalah keilmuan, kebatinan, tidak segampang itu, saudaraku. Tidak segampang kita ijazah qabil itu, tidak. Sebenarnya itu pahami dulu dari awal definisinya gimana itu, ya, efeknya kayak gimana, ya, penyempurnanya kayak gimana itu masalah kita itu. Supaya apa? Supaya benar-benar ilmu itu bermanfaat, aktif dalam diri kita, aktif dalam kehidupan kita, bermanfaat bagi umat, maslahat bagi semua manusia saudara-saudara kita, insya Allah gitu. Makanya mohon maaf saudaraku, banyak yang istilahnya pengen minta masalah urusan kebatinan, keilmuan, gampang sebenarnya itu. Sebenarnya menyarankan baik orang lain, jangan hanya melalui via online, gak boleh sebenarnya itu. Datanglah ke orangnya, pertamanya silaturahim. Yang kedua adalah pahami dulu masalah dasar masalah urusan masalah keilmuan kita, baik urusan duniawi apalagi urusan masalah keilmuan kebatinan, itu yang paling mendalam sebenarnya itu. Makanya kalau misalnya ada saudaraku yang mau banyak yang mau bertanya, ya mohon maaf ya, pria pribadi istilahnya tidak menjawab secara istilahnya
di kolom, tapi ada deskripsi itu nomor WA ya. Silakan silaturahim berkonsultasi ya, mau bertanya. Alhamdulillah itu ya. Ingat ya, banyak pengen menjelaskan masalah ayat-ayat sesuatu ya, sebenarnya ya tidak boleh sebenarnya ya di dunia kayak gini, ayat gini. Kenapa? Itu banyak mafia yang istilahnya apa, mengambil salah satu, mengamalkan, itu paling bahaya, tak bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa takut hal-hal yang tadi diinginkan. Kenapa seseorang mengamalkan ayat, kebukalah cakra manusia itu ya, itu banyak yang masuk, negatif dan positif itu semuanya masuk. Kalau iman kita, filter kita bagus, mungkinlah yang masuk itu yang baik-baik. Kalau kita tidak bagus, pikirannya ngawur kemana-mana, hatinya bimbang, mang, pastilah yang masuk itu bukan yang baik-baik, yang jelek-jelek. Timbullah jadi salah satu pemikiran halusinasi ya. Karena makhluk halus itu berhalusinasi masuk ke jaringan memori kita ini ya. Awas, jadi keilmuan jadi nggak cuman halusinasi jadinya ya. Awas itu, nanti ini salah satu keilmuannya dikait-kaitkan dengan masalah sesuatu. Makanya hati-hati, harus paham dulu karena masalah keilmuan kita ya. Segi apa, segi A, segi B, C, D sampai Z harus tahu dulu. Kenapa? Supaya tidak salah langkah. Kenapa? Karena urusan bab ilmu, satu alif itu adalah makhluk sebenarnya, berkodam, disambungkan dengan yang lain, tambah makhluk, tambah kodam sebenarnya itu. Nah, ini yang jadi masalah kita. Makanya jangan sembarangan ya, saudaraku, jangan sembarangan mengambil ijazah walaupun jarak jauh, jangan sampai terjadi istilah. Kalau kita selagi kita mampu, cobalah kita belajar silaturahim. Yang kedua ya, minta salah satu istilahnya harus paham dulu masalah ilmu, frekuensinya apa, tujuannya, efeknya kayak gimana, manfaatnya kayak gimana gitunya. Akhir cerita usia kita harus gimana kita untuk menyelesaikan, membuangnya masalah keilmuan kita. Sebab ingat ya, kita mati itu jangan sampai membawa ilmu yang di dalam tubuh kita waktu ada perjanjian di dunia gitu. Karena ilmu itu makhluk sebenarnya ya. Masalah keilmuan itu yang namanya meninggal itu yang ke rahmatullah, itu jasad kita, ruh kita ke pangkuan Allah, tidak ada yang dibawa meskipun hutang, cuma ada amal ibadah kita yang dibawa itu. Ilmu jangan dibawa, apa ilmu gaib apalagi ya, hutang apalagi. Makanya kita kemana pulang, kemana mampir ya, kemana singgah, berarti bohong kalau kita pulang ke rahmatullah itu. Yang meninggalnya itu murni dirinya itu tidak ada keterkaitan urusan dunia, apalagi masalah ilmu yang kita jalani selama ini. Karena ilmu itu adalah runtuknya, peciuhnya urusan masalah dunia itu, kotoran makhluk itu sebenarnya. Kalau tidak dibuang, akhir cerita hidup kita ya ini permasalahan, pertanggung jawabannya berat sebenarnya. Kita harus paham dulu dari awalnya itu. Makanya jangan asal minta, ingat kepada siapapun, jangan asal minta ijazah, jangan asal mengamalkan. Kita harus tanya dulu ya, apa-apanya, efek sampingnya, manfaatnya, akhir ceritanya gimana nantinya sebenarnya. Kalau udah paham, insya Allah. Kalau ragu, tinggalkan. Kalau nggak ragu, lanjutkan. Lillahi ta'ala. Saudaraku yang beriman ya, kalau ada yang mau dipertanyakan, saya mau konsultasi, ada di deskripsi itu ada ya nomor WA ya, dibuka aja lah. Pertama ingat silaturahim.
ya, niat silaturahimnya. Masalah urusan istilahnya kita ketemu itu walau alam bisawab. Kalau Allah menghendaki, insya Allah meskipun jauh dimanapun juga insya Allah kita akan bertemu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki meskipun dekat, insya Allah Allah tidak akan mempertemukan kita. Yang penting kita niat kita baiknya. Sekian dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.